Just call them sleepy and grumpy. Sleeping. Gummies are in the cupboard. There should be some. Stop smiling. Yeah. So how's your mom? Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Emily. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan seorang keluarga yang menyewa pengasuh anak untuk ditinggal beberapa jam. Sampai akhirnya sesuatu menimpa anak-anak mereka. Tokoh utama dalam film ini adalah Emily yang diperankan oleh Sarah Polger. Film bermula saat seorang gadis yang sedang berteleponan di pinggir jalan tiba-tiba dihampiri oleh sebuah mobil dan seorang pria. Dia seperti menunjukkan arah jalan, lalu tiba-tiba pria di dekatnya menculiknya dan membawanya dengan mobil di situ. Dan ini adalah Anna. Dia dijemput oleh seorang pria yang meminta jasanya untuk mengasuh anak-anaknya saat mereka pergi nanti. Sebelumnya, dia sudah punya pengasuh. Namun, dia mendapat info kalau pengasuh lamanya sedang sakit dan tidak bisa datang untuk sementara. Keluarga itu berencana untuk pergi dinner demi merayakan anniversary pernikahan mereka. Dan mereka punya 3 orang anak. Ada Christopher, Sally, dan Jacob. Seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya, mereka sering membuat keributan dan kenakalan mereka. Jacob adalah anak tertua. Dia punya teman bernama Howie yang sering bermain di halaman samping rumah mereka. Dan sesekali mereka berhubungan dengan walkie-talkie. Anna akhirnya tiba di rumah mereka. Dia dikenalkan oleh anak-anak mereka di sana. Dan dia sudah bisa beradaptasi dengan anak-anak di rumah itu. Orang tua anak-anak itu akan segera pergi untuk merayakan anniversary. Mereka meminta untuk menjaga anak-anaknya dengan baik. Saat itu, Anna mengintip dari jendela untuk memastikan bahwa mereka sudah pergi. Anna mengajak Jacob untuk bermain dengan adik-adiknya, namun dia menolak. Lalu dia pergi ke kamarnya. Sembari Christopher dan Sally bermain, Anna mendatangi Jacob di kamarnya yang sedang membaca komik. Lalu di sini, terlihat ibu mereka seperti tampak kurang percaya meninggalkan anak-anak mereka dengan pengasuh baru itu. Karena itu pertama kalinya mereka meninggalkan anak-anak dengan pengasuh di rumah. Anna tampak senang bermain dengan anak-anak itu. Lalu dia mengajak mereka untuk berfoto. Saat akan memoto, dia tampak serius saat menegur Sally untuk tidak tersenyum. Dan itu membuat Sally sedih. Orang tua Jacob tampaknya tidak sendirian. Mereka diawasi oleh seseorang dari dalam mobil saat makan malam. Mereka sangat bahagia bisa merayakan anniversary mereka tanpa gangguan anak-anak di restoran. Anna mengajak anak-anak untuk bermain petak umpet. Jacob tampak tidak ingin ikut, namun dia dipaksa Anna untuk bermain. Sally dan Christopher mencari tempat persembunyian mereka, sedangkan Jacob yang mencari mereka dan sedang menghitung mundur. Lalu Anna mencuri kesempatan untuk melihat-lihat seisi rumah dan masuk ke kamar orang tua Jacob. Dia membuka lemari baju dan menemukan sebuah kotak. Lalu ia membuka kotak itu secara paksa. Jacob yang sudah selesai menghitung mencari mereka satu persatu. Dia mendengar Anna sedang bernyanyi di dalam kamar mandi dan melihatnya. Anna lalu memanggilnya masuk. Jacob melihatnya dengan terkejut. Anna bilang kalau dia telah menemukannya dan dia menyuruh Jacob untuk mengambilkan pembalut karena dia sedang berhalangan. Beralih ke scene di mana orang tua Jacob menikmati anniversary mereka. Mereka saling memberikan hadiah spesial di restoran itu. Tapi lagi-lagi ibunya tampak cemas dengan anak-anak mereka. Jacob dan adik-adiknya tampak di dapur untuk makan biskuit. Tapi Sally ngambek karena biskuit itu dijelati semuanya oleh Jacob. Sally meminta Anna untuk menghentikan Jacob, tapi Anna tidak memperdulikannya dan malah menyuruh Jacob untuk memakan semua biskuitnya. Sally yang melihat itu terlihat kesal dan pergi ke kamarnya. Sedangkan Jacob dan Christopher asik makan dan minum di dapur. Lalu Jacob dan adiknya terlihat melukis di dinding dan Anna menghampirinya. Saat di sini, Jacob mengajak Anna untuk membantunya memberi makan ular peliharaannya. Tapi adik-adiknya ingin ikut juga melihatnya. Jacob akan memberikan tikus pada ular peliharaannya. Lalu Anna membuang tikus mati itu dan menggantinya dengan hamster milik Sally. Sally yang melihat itu mencegah Anna memberikan hamsternya pada ular itu. Lalu hamster itu ditemukan Christopher dan dia memasukkannya ke dalam kotak ular itu.
Sally berteriak untuk mengeluarkan hamsternya, namun dia ditahan oleh Anna dan disuruh untuk melihat hamster dimakan ular. Jacob terlihat tidak tega dengan itu dan meminta maaf pada Sally. Lalu Jacob mendengar Anna berkata kalau kita semua akan mati pada akhirnya. Jacob melihat ada yang tidak beres dengan Anna. Sally menangis di kamarnya dan ia dihibur oleh Christopher untuk tidak bersedih. Lalu Anna memanggil anak-anak untuk menonton film di ruang keluarga. Bukan menonton hiburan, dia malah menyetel film bokep di hadapan anak-anak. Jacob penasaran dengan Anna. Dia mengambil tas Anna dan membongkar semua isinya. Dia menemukan sebuah peluru dan melihat KTP-nya. Dan ternyata namanya bukan Anna, tapi Emily. Jacob akhirnya kembali ke ruang keluarga. Dia marah saat melihat Anna menonton bokep dengan adik-adiknya. Anna terlihat kesal dan akhirnya mengajak anak-anak untuk tidur. Saat dia membacakan dongeng untuk Christopher, dia malah menceritakan kisah sedihnya tentang dirinya. Dulunya, Emily ini punya anak dan tinggal di sebuah apartemen. Saat tidur malam, dia lupa untuk melepas gendongan bayi anaknya dan tanpa sadar kain gendongan itu menutupi wajah anaknya. Anaknya tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal. Dia stres dan frustasi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria dan berencana untuk membuat anak, tapi tidak bisa. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk mencari anak baru. Saat bersiap untuk tidur, Sally menemukan kotak ayahnya sedang terbuka dan dia menemukan pistol di dalamnya. Jacob menyuruh Sally untuk menjauhi itu dan dia juga memberitahukan Sally untuk berhati-hati dengan Anna karena nama aslinya adalah Emily. Emily memergoki mereka di kamar orang tuanya. Dia meminta untuk memberikan pistol itu padanya. Lalu seseorang menekan bel rumah dan Emily mencegah mereka untuk membuka pintu. Dia mengancam anak-anak untuk patuh terhadap dirinya. Saat membuka pintu itu, dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah pengasuh lama anak-anak itu, Maggie. Maggie terkejut saat melihat Emily, yang dia tahu kalau Anna lah yang menggantikannya untuk sementara. Dan Anna adalah teman Maggie, dan dia ingin melihat anak-anak itu. Emily terlihat tampak kebingungan dan takut penyamarannya akan terbongkar. Saat itu juga, Jacob menulis surat untuk Maggie. Anak-anak menyadari kalau yang datang adalah Maggie. Akhirnya, anak-anak bertemu dengan Maggie, tapi Emily mengancam mereka untuk tidak macam-macam. Sally lalu berlari memeluk Maggie dan diam-diam dia memasukkan pesan yang ditulis oleh Jacob. Saat Maggie membuka surat itu, Emily masuk ke mobilnya dan membenturkan kepala Maggie sampai pingsan. Emily kembali ke rumah dan dia memasukkan obat tidur ke dalam minuman anak-anak itu. Jacob sadar kalau minuman itu sudah diberi obat tidur. Dia lalu mencoba memuntahkan minuman itu dan berpura-pura tidur. Sementara itu, ibunya Jacob menelpon Emily dan mengatakan kalau mereka akan tiba di rumah sebentar lagi. Mendengar itu, Emily bersiap-siap untuk mengambil Christopher yang sedang tidur. Alih-alih membawa kabur, dia mencoba membunuh Christopher dengan bantal. Lalu terdengar suara pintu dan Emily terkejut. Suara itu berasal dari Jacob yang berusaha menemui Howie untuk meminta bantuan. Jacob lalu masuk ke rumah dan kembali, dan dia diam-diam membawa pergi Sally dan Christopher. Sementara itu, orang tua mereka dalam perjalanan pulang dengan taksi. Saat di perjalanan, mereka ditabrak mobil dari samping. Ayah Jacob mencoba melihat apa yang terjadi dengan si penabrak. Lalu polisi datang dan memberitahu kalau si penabrak telah meninggal di tempat. Di sini, Emily berhasil menawan Sally, dan sebagai gantinya, ia meminta Jacob untuk mengatakan Christopher padanya untuk ditukar dengan Sally. Jacob berusaha mengelabuinya. Dia mendorong bak sampah yang Emily kira di dalamnya ada Christopher. Saat dibuka, sebuah petasan mengenai mukanya. Jacob dengan cepat mengambil Sally darinya. Orang tua Jacob pulang diantar oleh polisi. Saat di perjalanan, mereka mendapat kabar kalau si penabrak tadi menculik seorang wanita di mobilnya bernama Anna. Ibunya yang mendengar itu lalu terkejut kalau itu adalah nama pengasuh anak-anak mereka. Jacob bersiap melarikan diri bersama adiknya menggunakan mobil ayahnya di garasi.
Emily yang menghadang ditabrak oleh Jacob, dan Jacob berhasil kabur dengan mobil itu. Orang tua mereka menemukan Jacob mengendarai mobilnya dan langsung memeluknya. Polisi akhirnya tiba di rumah Jacob, namun Emily tidak ada di situ. Ternyata ia sempat melarikan diri meski dirinya terluka. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Emily. Stop smiling. Dalam film ini, ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, bahwa berhati-hatilah jika hendak menjadi seorang pengasuh. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan share. Sampai jumpa.